Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video hari ini saya akan membawakan tema mengenai akuntansi untuk aset tidak berwujud. Nah, ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang membahas tentang aset tetap dan sumber daya alam. Ya, ini preview dari chapter 9 yang kita pakai buku Kaiso, Wagan, Kimmel and Kaiso. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai aset tetap, kemudian sudah bahas juga tentang depresi untuk sumber daya alam. Dan hari ini kita akan masuk ke ini ya, yaitu aset tidak berwujud. Nah, apa itu aset tidak berwujud? Aset tidak berwujud itu berupa hak, jadi ini adalah hak, kemudian ini adalah keistimewaan, dan ini adalah keunggulan kompetitif yang dihasilkan dari kepemilikan aset jangka panjang dan juga tidak memiliki substansi fisik. Jadi tidak ada fisiknya. Satu ya. Satu, tidak ada fisiknya. Berupa hak, keistimewaan, guna, dan keunggulan kompetitif. Nah, untuk aset tidak berwujud sendiri ini ada dua ya. Bisa jadi dia masa hidupnya terbatas atau masa hidupnya tidak terbatas. Jadi ada contohnya paten obat ya. Nah, kalian tahu nggak obat generik itu? Nah, obat generik itu punya, obat generik itu adalah hasil ketika hak paten dari obat aslinya sudah habis, maka dia timbullah obat generik yang hak patennya sudah diperjualbelikan secara umum ya, dan juga harganya sudah dianggap sudah mengembalikan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan obat tersebut dan juga mengurus hak patennya. Nah, selama obat itu belum selesai masa manfaatnya dari biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk menciptakan suatu obat, maka obat itu masih belum dikatakan generik. Sehingga yang berada di masyarakat bahwa obat generik itu obat murahan, katanya seperti itu sebenarnya bukan obat murahan ya. Yang dikatakan generik itu artinya patennya sudah habis. Nah, kita kasih contoh aja, misalkan obat A, dia memiliki paten 6 tahun. Nah, di tahun ke-7 dia jual ke beberapa perusahaan obat untuk memproduksi obat sejenis. Nah, maka dia dikatakan obat generik ya. Sudah habis masa patennya. Itu adalah masa hidup yang terbatas. Oh, ini saya salah ya. Ada salah tulis. Nah, masa hidupnya terbatas dan masa hidupnya tidak terbatas. Nah, kalau masa hidupnya tidak terbatas seperti apa? Seperti ini ya, kayak contohnya Disney. Disney itu yang menciptakan dulu sampai hari ini
untuk penggunaan nama Disney, walaupun orangnya sudah meninggal, masih tetap menjadi merek dagang atau hak cipta juga kayaknya ya, itu bagi si penemu dari Disney itu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Selain itu, ada beberapa tipe-tipe aset tidak berwujud. Seperti yang pertama itu paten, kemudian ada copyright atau hak cipta ya. Jadi ini yang biasanya YouTube kalau kalau kita bikin video YouTube kemudian nggak mencantumkan sumber referensi entah itu lagunya atau videonya, maka kita kena copyright ya katanya. Kemudian ini trademarks atau merek dagang ya. Jadi yang ini adalah merek dagang. Yang di bawahnya trade name adalah nama dagang. Kemudian ada goodwill dan juga franchise atau waralaba ya. Ini adalah waralaba. Kemudian lease itu artinya lisensi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari aset tidak berwujud. Selanjutnya, jika di aset tetap itu kita mengenalnya adalah depresiasi ya untuk penyusutan dari alokasi biaya penggunaan yang sudah kita lakukan terhadap aset tetap. Nah, kalau aset tidak berwujud, ini kita kenalnya amortisasi. Jadi kita untuk aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas, itu kita harus amortisasi biayanya dengan mengkredit akun asetnya. Sedangkan kalau ini yaitu aset tidak berwujud yang tidak punya batas masa manfaat, kita tidak perlu melakukan amortisasi. Bedanya itu ya. Kalau limited life yang ada batasannya diamortisasi, kalau yang tidak ada batasan umur tidak kita amortisasi. Nah, pertama contohnya adalah paten. Paten ini apa? Paten itu adalah hak eksklusif yang dikeluarkan untuk memungkinkan penerima memproduksi atau menjual atau mengendalikan penemuan selama beberapa tahun sejak tanggal pemberian. Jadi yang saya ceritakan seperti obat generik tadi ya. Nah, biaya perolehan awal hak paten adalah harga tunai atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh hak paten. Nah, ya, di sini dijelaskan bahwa untuk kita mengkapitalisasi cost dalam membeli sebuah paten itu kita amortisasinya berdasarkan legal life atau umur manfaatnya yang biasanya tuh lebih pendek sih ya. Nah, ya kita juga harus membebankan. Jadi ini kita harus membebankan
biaya-biaya R&D ya, Research and Development dalam pengembangan dari suatu aset. Nah, untuk legal fee atau biaya legal itu kita kapitalisasi ke akun paten. Jadi masuk kapitalisasinya akun paten. Selanjutnya ini ada contoh kasus ya. Jadi National Lab membeli sebuah paten dengan cost-nya adalah $720.000. Dia mengestimasikan bahwa masa manfaat paten ini adalah 8 tahun, sehingga kita perlu mencatat amortisasinya. Jadi yang pertama kita pakai cost-nya, betul ya. Jadi karena kita beli patennya ini seharga 720.000, maka kita mencatatkan cost-nya sebesar 720.000. Kemudian kita bagi seperti depresiasi pada umumnya, kita bagi dengan 8 tahun. Ketemu amortisasi per tahunnya adalah $90.000. Nah, jurnalnya beban amortisasi pada paten. Nah, bedanya kalau kita aset tetap, ketika kita mencatat amortisasi, dia kan beban depresiasi peralatan atau bangunan atau kendaraan pada akumulasi depresiasi ya, tidak boleh langsung ke asetnya. Nah, kalau di aset tidak berwujud, kita wajib jurnalkan itu beban amortisasinya langsung ke bentuk aset tidak berwujudnya. Jadi tidak ada akumulasi amortisasi aset tidak berwujud ya, nggak ada. Jadi langsung beban amortisasi pada paten berapa. Nah, kemudian selain paten ada hak cipta ya. Hak cipta ini memberikan pemiliknya untuk menggunakan kembali atau istilahnya meremake ya, jadi kayak sejenis remake lah, kemudian menjual hasil hasil bisa bentuknya seni, kemudian kita publikasikan ya, contohnya kayak lagu-lagu yang kemudian di aransemen ulang, nah kemudian kita publikasi, nah itu bisa masuk ke copyright. Nah, untuk hak cipta ini kita dapat memperpanjang umur penciptanya ditambahkan jumlah tahun tertentu yang variasinya ikut peraturan perundang-undangan. Biasanya hak cipta itu umurnya bisa 70 tahun. Jadi panjang sekali ya, 70 tahun, sampai mungkin orangnya sudah meninggal pun hak cipta ini masih berlangsung selama 70 tahun. Kemudian kita mengkapitalisasi cost-nya mulai dari kita memperoleh hingga kita mempertahankan hak cipta. Dan kita amortisasi sebesar dari biaya, kita amortisasi sebesar masa hidupnya. Untuk merek dagang atau nama dagang, itu adalah kata, frasa, sajak, atau simbol yang mengidentifikasi perusahaan atau produk tertentu. Contohnya ya, merek dagang itu seperti Coca-Cola, kemudian Apple, kemudian ada Muntun mungkin ya. Nah, itu pencipta atau pengguna aslinya dapat memperoleh hak hukum eksklusif atas merek dagang atau nama dagangnya dengan mendaftarkannya ke kantor paten atau agen pemerintah serupa ya. Biasanya ini masa hidupnya adalah 20 tahun. Nah, tetapi juga pendaftaran dari merek dagang atau nama dagang ini bisa tanpa batas
waktu ya, diperpanjang tanpa ada batas waktunya. Jadi mungkin lebih dari 20 tahun bisa ya. Kemudian untuk nah ini ya spesialnya dari trademark dan trade names atau merek dagang ini tidak ada amortisasinya ya, hanya mengakuisisi aja. Jadi kita catat, kita kapitalisasi biayanya saat kita mengakuisisi nama dagang atau merek dagang ini, tidak ada amortisasinya. Untuk franchise itu dia seperti kontrak perjanjian antara si pemberi waralaba ya atau franchisor kepada franchisee atau penerima waralabanya. Ini contohnya Subway ya, Subway USA. Apakah ini Subway yang dimaksud Subway roti lapis itu ya? Nah, ini merek dagangnya punya Amerika, kemudian dijual ke pengusaha Indonesia. Nah, itu namanya franchise. Nah, franchise ini harus diamortisasi jika dia punya masa manfaat ya. Kalau tidak ada masa manfaatnya, artinya masa manfaatnya tidak terbatas, itu tidak perlu lagi diamortisasi. Kemudian untuk goodwill, dia juga sama perlakuannya. Goodwill itu tidak ada amortisasi ya. Nah, untuk goodwill yang dia dihasilkan secara internal, nah goodwill itu apa ya? Saya terlewat ya. Goodwill itu nilai semua atribut menguntungkan yang berhubungan dengan perusahaan yang tidak terkait dengan aset spesifik lainnya. Contohnya begini ya. Ketika saya mau beli perusahaan A, jadi saya adalah pengusaha perusahaan B, saya mau beli perusahaan A. Ternyata ketika saya beli perusahaan A itu di dalamnya ada manfaat-manfaat lain seperti lokasinya yang strategis, kemudian komponen karyawan di dalamnya sudah termasuk karyawan berskillnya tinggi ya, berpendidikan tinggi. Nah, selain itu juga ada beberapa resep-resep atau prosedur pengelolaan produk sehingga menghasilkan produk yang high quality. Nah, itu saya beli perusahaannya, selain saya mengeluarkan biaya untuk memperoleh perusahaan tersebut, saya juga akan mengakui goodwill atas keunggulan-keunggulan yang sudah dimiliki oleh perusahaan yang saya beli. Nah, goodwill ini hanya dicatat ketika kita beli. Ini ya. Only record when an entire business is purchased. Ya, artinya saya, perusahaan tadi, perusahaan B, beli perusahaan A. Nah, maka ada goodwill yang timbul akibat skill employee-nya yang perusahaan A itu lebih baik mungkin, kemudian produk yang dihasilkan perusahaan A juga baik, kemudian mungkin lokasinya bagus. Nah, maka ini akan menimbulkan goodwill, sehingga goodwill itu hanya tercipta ketika saya akan membeli suatu bisnis. Nah, kita catatnya sebesar apa? Sebesar fair value atau nilai wajar bersih suatu aset. Jadi kita catat sebesar nilai wajar bersihnya. Nah, untuk goodwill yang dihasilkan secara internal itu tidak boleh kita kapitalisasi, artinya tidak boleh diakui. Contohnya ya, perusahaan B ini ada departemen research and development, kemudian departemen
penjualan. Nah, kemudian perusahaan merasa bahwa departemen penjualan ini memiliki high skill employee, berhasil membuat customer relation sangat baik sehingga penjualan kita meningkat. Maka mari kita akui goodwill dari departemen penjualan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, hanya boleh goodwill itu diakui ketika kita mengakuisisi atau membeli perusahaan lain. Perusahaan B, kita beli perusahaan A, maka timbul goodwill-nya. Kalau ada goodwill-nya, ya baru kita akui. Dan itu tidak diamortisasi, tidak ada amortisasi, hanya diakui di awal saja. Kemudian, ini global insight ya, saya akan lewati ini. Nah, ada biaya research and development ya. Jadi expenditure ini ketika biaya research and development itu terjadi, kita akuinya langsung sebagai beban ya. Jadi tidak di akumulasi, tapi kita bebankan ya. Apakah ada contohnya? Nah, ini contohnya ya. Jadi ketika kita memproduksi, baik itu kita kan mau produksi obat ya, nah baru habis itu kita ngurus biaya patennya. Nah, itu ada di dalam paten ini research-nya ya, biaya research and development ya. Kemudian untuk hak cipta juga kita ada biaya research and development, apalagi kita memproduksi produk baru juga sama, menemukan pemrosesan yang baru juga masuk ke dalam biaya research and development. Nah, kemudian ini ada contohnya. Laser scanner LTD menghabiskan 1 miliar dolar untuk research dan 2 miliar dolar untuk pengembangan produk baru. Nah, selain itu dari 2 miliar itu terdapat 400.000 dolar untuk technological feasibility, kayak studi kelayakan teknologi, dan juga 1.600.000 untuk pendemonstrasian teknologi setelah kita melakukan studi kelayakan dari teknologi. Nah, perusahaan akan merecord, Nah, ini ya. Jadi ada beban, yang kita bebankan adalah yang 1,4 juta ya. Bahwa beban-beban yang muncul ketika kita melakukan research and development itu harus dibebankan ya. Jadi ketika kita research, kita butuh 1 miliar untuk penelitian, maka 1 M. Nah, 1 M, kemudian ada lagi nggak biaya-biaya? Oh, dia bilang, aku mengeluarkan biaya 2 miliar dolar untuk 400 ribunya adalah studi teknologi ya. Nah, kalau studi teknologi ini masih ya, terbilang bisa kita bebankan. Sehingga ini kita masukkan 1 M ditambah 400.000 dolar. Sedangkan 1.600-nya ini kita masukkan development cost ya, cost untuk mengembangkan suatu ciptaan tadi ya. 1,6-nya ini masuk ke dalam sini, ini pada kas. Jadi yang satunya dibebankan akunnya, yang satunya dikoskan. Jadi yang dikoskan adalah biaya-biaya yang muncul setelah kita selesai melakukan research and development. Tadi kan selesai, dia bilang ini ada after technological feasibility. Berarti setelah kita melakukan studi kelayakan,
dan sudah didemonstrasikan muncul ini tadi. Jadi sudah bukan lagi masuk ke dalam beban research and development, tapi sudah masuk ke dalam kosannya. Nah, ini ada pertanyaan. Kalimat manakah yang salah ya? Yang pertama, jika intangible asset, jika aset tidak berwujud memiliki masa hidup terbatas harus diamortisasi, betul ya? Amortisasi untuk aset tidak berwujud dapat lebih dari 20 tahun. Ya, tadi ada yang lebih dari 20 tahun, ada yang sekitar 70 tahunan ya. Kemudian goodwill itu ketika kita catatnya hanya ketika kita sedang kita beli perusahaannya. Betul juga. Nah, ini yang salah adalah D ya. Jawabannya D. Karena biaya development itu, ini kan dia bilang cost development selalu di-expense-kan ketika terjadinya ya. Bukan di-expense-kan, tapi harusnya di-cost-kan ya. Ya, jawabannya adalah yang D ya. Jadi harus diakui sebagai cost, bukan sebagai expense. Ini adalah penyajian di laporan keuangan goodwill maupun aset tidak berwujud lainnya. Ini dia dilaporkannya pada laporan posisi keuangan ya. Nah, jadi di dalamnya ada goodwill, kemudian ini ada merek dagang mungkin, atau aset tidak berwujud lainnya. Ini analisis laporan keuangan ya. Ya, untuk kita melihat bahwa perputaran aset kita bisa membagi antara net sales, penjualan bersih kita bagi dengan aset total rata-rata. 35 di sini adakah? Apakah ini lengkap ya? Total aset. Oke, di sini nggak ada ya informasinya sehingga saya nggak bisa coret-coretin ini asalnya dari mana net sales-nya. Ya, ini hanya formulanya saja. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi kalau aset turnover, ini ada Paramount Company melaporkan penghasilan bersihnya, pendapatan bersihnya adalah $180 dengan penjualan bersihnya adalah $400.000 dengan total asetnya pada tanggal 1 Januari 2017 adalah 460, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah 540. Jadi kita harus menentukan aset turnover, perputaran asetnya ya. Net sales-nya kita punya 420, kemudian average total asetnya kita bisa pakai 540, kita tambah dengan 460, kemudian kita bagi 2 ya. Karena ini kan awal sama akhir ya, jadi kita tambahkan saldo awal. Nah, kemudian kita bagi 2 ya untuk mencari rata-rata. Jadi 2 ini adalah dari rata-rata. Ketemu 0,84. Baiklah, demikian tadi adalah paparan materi untuk aset tidak berwujud. Semoga dapat membantu teorinya. Dan setelah ini kita akan membahas mengenai contoh soalnya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.